konco kakung putri enam tua, kesehatane kabeh padha dijaga. Ngunjuk ekstrimen telung tetes sedina, insya Allah kabeh sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa GP Ratu dimanapun Anda berada. Sering kita dengar di media radio, media online, media cetak, bahkan media sosial, bahwasannya ada salah satu produk unggulan Indonesia yang terbuat, konon kabarnya terbuat dari bahan-bahan kekayaan bangsa Indonesia, kekayaan tanah dan air Indonesia, yang diformulkan menjadi sebuah produk yang sangat luar biasa, sangat istimewa, yang diberi nama jamu tetes ekstrimen. Kita akan berbincang singkat tentang apa sih sebetulnya jamu tetes ekstrimen dan apa kegunaannya dan bagaimana formulasinya. Kali ini kami akan mendatangkan tamu istimewa juga. Beliau adalah seorang tokoh yang pertama kali mengenalkan masyarakat produk jamu tetes ekstrimen dan juga sekaligus sebagai distributor tunggal produk jamu tetes ekstrimen. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam Mas. Jumpa kembali setelah sekian tahun kita nggak berjumpa. 1000 tahun yang berlalu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat juga Mas Reza. Alhamdulillah. Tentu kita akan mengobati rasa kangen kita dengan para pemirsa. Mungkin kalau dulu bahasanya pendengar, karena produk kita sering didengarkan di radio-radio komunitas maupun radio swasta nasional, tentang produk yang sebetulnya sudah tidak asing lagi dengan di telinga kita, terutama penduduk Indonesia, bahkan dari desa maupun di kota. Namun lebih jelasnya pemirsa JP Production akan kita kupas sedikit tentang produk ekstrimen. Mas Reza bisa langsung saja dijelaskan tentang asal muasal, formulasi, formulator, dan apa saja tentang ekstrimen ini, Mas? Ya, sebenarnya itu bukan keahlian saya untuk menerangkan itu kan. Iya. Karena saking dekatnya saya dulu dengan sang formulator dari awal, Pak Bayu Dindingrat. Nah, setidaknya saya harus paham dulu sebenarnya apa sih yang ada di dalam, yang menjadi kandungan daripada ekstrimen itu sebelum kami menjual produk itu. Nah, informasi itu yang mungkin ingin saya sampaikan kepada panjenengan, karena kalau saya menerangkan soal komposisi sebenarnya itu bukan wewenang saya, tapi cuma karena saya ingin menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu kepada saya sebagai sang formulatornya. Nah, tidak ada salahnya kalau saya juga menyampaikan. Ya, karena menurut saya ini adalah tanggung jawab Anda juga sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengedarkan hasil dari sang formulator. Jadi ini proses dari kandungan yang ada di dalam ekstrimen itu adalah diantaranya adalah sari tumbuh-tumbuhan, kemudian buah-buahan, kemudian rempah-rempah di dalamnya itu. Dan itu diproses sedemikian rupa melalui proses yang namanya fermentasi. Kira-kira berapa banyak tumbuh-tumbuhan atau bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan ini yang sang formulator saring? Yang pernah saya diinformasikan ke saya bahwa di situ ada sekitar lebih dari 75 macam daripada komposisi yang ada, mulai dari buah-buahan, rempah, sampai dengan tumbuh-tumbuhan. Apakah itu semuanya ada di Pulau Jawa? Semua ada di Pulau Jawa. Dan kebetulan semua ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ya, karena itu diproduksi di Jawa Timur. Kembali lagi kepada prosesnya, bahwa proses fermentasi yang dilakukan di dalam membuat ekstrimen ini menjadi kemasan seperti itu adalah proses yang sangat panjang. Jadi proses fermentasi itu di awal itu satu persatu gitu, kayak pisang itu difermentasi, pisang, nanas, kunyit, dan bla-bla semuanya itu dipisahkan dulu. Dari sekian banyak bahan itu dipisah-pisahkan satu-satu. Kemudian dalam kurun waktu tertentu yang beliau
anggap sudah mencapai waktunya, fermentasi itu dijadikan satu dari beberapa macam itu difermentasi lagi menjadi satu. Itu kalau nggak salah informasinya dari pertama itu sekitar 9 bulan. 9 bulan waktu fermentasinya itu 9 bulan. Kemudian di 9 bulan itu fermentasi campuran itu mencapai hampir 3 bulan. 3 bulan jadi 9 tambah 3 menjadi 12 bulan. Kemudian itu didiamkan lagi, difermentasi lagi selama 12 bulan ke depan. Jadi 24 bulan. 2 tahun. 2 tahun baru bisa dipanen. Hanya untuk menciptakan atau proses fermentasi tadi bahan-bahan dari yang terkandung dalam ekstrimen ini. Iya. Luar biasa. Sangat panjang itu fermentasi. Apakah ini benar-benar murni dari tumbuh-tumbuhan atau mungkin ada campuran yang lain? Tidak, kalau herbal itu kan nggak bisa dicampur dengan bahan kimia. Murni memang murni dari tumbuh-tumbuhan. Karena sifatnya kalau nggak salah itu sifatnya kan makhluk hidup ya. Jadi mikroba itu kan makhluk hidup yang sangat kecil sekali. Kemudian kalau makhluk hidup itu dikasih kimia, otomatis kan tidak bisa bekerja atau mati gitu kan. Karena itu adalah makhluk hidup. Seperti ya mungkin hewan, kita manusia atau bagaimana itu kan seperti itu. Karena makhluk hidup punya nyawa, yang tahu nyawanya itu kan itu tidak bisa dicampur dengan bahan kimia. Fermentasi memakan waktu sekitar 2 tahun. 12 bulan pertama adalah memisahkan fermentasi satu persatu dari bahan, mencampurnya, dan 1 tahun berikutnya adalah mengakumulasikan, menjadikan satu dari berbagai tumbuh-tumbuhan, bahan-bahan tadi untuk menjadi sebuah produk yang diberi nama ekstrimen. Lalu orang pasti bertanya-tanya dengan proses 2 tahun fermentasi lamanya, dengan berbagai ketekunan yang didapatkan, kira-kira apa sih manfaatnya produk Anda ini? Manfaatnya itu ya lebih kepada pengoptimalan sistem metabolisme tubuh. Jadi saluran pencernaan, saluran peredaran darah itu lebih ditekankan di situ, didominasi, dan kemudian ada proses detoksinasi. Jadi peleburan racun-racun, pelontokan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Itu daya kerjanya sangat maksimal sekali di formulasinya ekstrimen ini. Tapi memang Anda dan formulator Anda menciptakan produk ini berarti memang berangkat dari alam untuk menjalankan proses yang dinamakan juga alami juga. Alami, sangat alami, herbal. Jadi kita jamin kalau di dalam ekstrimen ini kandungan herbalnya 100%. Tidak ada campuran bahan kimia. Karena tidak memakai esen atau memakai bahan pengawet, tidak menggunakan bahan kimia yang mengandung bau supaya baunya enak, perasa itu tidak ada, rasa enak, rasa manis tidak ada. Itu asli murni, itu adalah proses fermentasi herbal. Dari proses Anda membuat fermentasi dan menciptakannya hingga manfaatnya yang Anda katakan tadi sebagai penunjang atau membantu menyempurnakan proses metabolisme tubuh. Itu berarti apa artinya bagi kesehatan atau bagi penyakit yang mungkin diderita banyak saudara kita? Ya sangat membantu sekali, karena hampir semua penyakit ya, kalau saya mengamati itu adalah ada proses penyumbatan, ada proses error gitu ya, error di bagian-bagian tubuh tertentu itu, terutama bagian saluran pencernaan seperti lambung, usus, dan itu semua mengalami penyumbatan, gangguan, dan itu akan diperlancar oleh ekstrimen ini dengan melalui sistemnya sendiri. Seperti halnya dengan saluran peredaran darah ini, seperti asam urat, asam
apa namanya itu tensi tinggi itu kan memang ada penyumbatan di saluran peredaran darah. Di situ ada penghambatan. Ketika ekstremen ini dikonsumsi, maka ini akan diserang oleh mikroba itu melalui pori-pori saluran-saluran peredaran darah itu yang diciptakan oleh ekstremen ini. Jadi ini di kayak selang itu loh. Selang itu kan berlumut ya. Kalau itu kasih itu lumut itu di sini adalah racun ya. Rontok sendiri dengan sendirinya. Toksin itu akan lebur, kemudian itu akan keluar dari saluran pembuangan depan maupun belakang. Keringat juga mungkin. Jadi efek yang ditimbulkan pertama kali untuk mengkonsumsi ekstremen ini biasanya itu berak yang mungkin orang-orang berlebihan. Mungkin kalau kita perlu juga utarakan kepada pemirsa bahwasanya mungkin kalau Anda mengkonsumsi produk Anda ekstremen ini pertama-tama kali mungkin mengalami berak yang berlebihan atau mungkin yang lain-lain, jangan khawatir, itu bukan diare biasa, itu akan seluruh proses penyembuhan, detoksifikasi ya. Kemudian pertama kali menggunakan ekstremen ini, konsumsi ekstremen ini akan kencingnya itu akan keruh. Jadi keruh. Ya, dan dia akan kencingnya akan berkali-kali, dan berkali-kali. Itu juga pengaruh dari TikToknya itu yang keluar. Dan itu jangan sampai ketika mengkonsumsi ekstremen ini kekurangan minum. Khawatirnya nanti kan dehidrasi. Karena kita mengeluarkan cairan yang mungkin terlalu banyak. Ya. Jadi rangsangan untuk kencing itu semakin sering gitu, biasanya begitu. Dan setelah itu keluar semua, badan ini agak sangat enak sekali. Dengan kata lain, produk Anda ini yang disediakan oleh Pak Bayu Diningrat itu bekerja dengan sangat optimal, membantu metabolisme tubuh, membuang kotoran yang ada di dalam tubuh, racun-racun di dalam tubuh, dan menjadikan mungkin regenerasi sel yang baru. Kalaupun itu kalau ada organ tubuh yang rusak, itu ada regenerasi sel, kemudian ada kurang fit gitu ya, itu akan menambah suplemen di dalam tubuh kita. Kira-kira butuh berapa lama atau berapa waktu ketika sel kita rusak atau kita mengalami kerusakan dalam metabolisme tubuh dengan ketika kita sudah mulai meminum ekstremen produk Anda ini? Itu relatif ya Mas. Relatif. Karena kita tidak tahu ya, masing-masing manusia, masing-masing kita itu tidak tahu seberapa berat, seberapa jauh penyakit yang kita alami kan gitu kan. Kadang-kadang menggunakan ekstremen ini hanya satu kali minum itu rasanya badan sudah enak. Karena tubuhnya nggak begitu sakit. Karena ekstremen itu sistemnya menyerang penyakit yang lebih urgent. Biasanya begitu. Dia seolah-olah punya insting sendiri. Ini mana yang dibunuh dulu gitu kan. Seperti perang kan gitu. Luar biasa. Sepertinya seperti itu. Dari pengalaman-pengalaman yang kita amati itu, kita dapat itu seperti itu. Menurut pengalaman Anda yang Anda dapatkan, pengalaman yang sudah Anda lakukan selama ini bersama sang formulator, bikin ekstremen, mendistribusikan ekstremen, mengenalkan mereka pada orang-orang sakit, kira-kira kebanyakan penyakit apa saja yang sudah sukses atau sukses terbantu, tanda kutip terbantu, tersembuhkan? Mohon maaf dulu ya, dalam tanda kutip, karena ekstremen itu bukan obat, dan juga bukan penyembuh. Iya, bukan penyembuh, tapi membantu proses penyembuhan. Membantu proses penyembuhannya. Di tanda kutip, jadi ekstremen bukan obat, membantu proses penyembuhan. Nah, kebanyakan mereka yang terbantu itu dari seperti penyakit diabetes, diabetes kering maupun diabetes basah. Kemudian luka dalam, luka luar, tapi tidak termasuk luka hati kan? Luka hati, luka diri, luka bunuh itu. Lagunya Mas Nobleng. Nah, dari itu juga ada pengalaman yang menarik mungkin ya. Mohon maaf kalau mungkin saya sebut nama. Iya, nggak apa-apa. Ada teman kita, konsumen kita itu namanya Pak Taufik dari dagangan Madiun. Itu mungkin sama Mas Nobleng ya, waktu perjalanan mungkin saya ikut ya.
belum kenal saya namanya, cuma mungkin kita pernah tahu orangnya. Ini beliau ini sudah masuk rumah sakit, beberapa rumah sakit. Jadi rumah sakit Surabaya, Solo, Jogja sudah dimasuki semua. Nah, waktu itu kita berjalan dari Madiun ke Solo. Telepon, Pak, saya punya penyakit ini. Apa penyakitnya? Nama penyakitnya kalau nggak salah anafistula. Oh, penyakit apa itu? Nah itu waktu itu baru saya tahu. Pak Bayu juga kok baru tahu ya nama anafistula itu. Gitu. Ternyata anafistula itu adalah luka dari ujung usus atas sampai ujung anus. Itu sudah bertahun-tahun sampai, mohon maaf ini beliau ini adalah kerjaannya penjahit. Jadi sampai tempat duduknya ketutupan. Jadi dari anus itu keluar cairan hitam gitu, kat gitu, hitam, selam. Itu sudah lama. Nah dokter memvonis bahwa usus ini harus dibongkar, dipotong gitu kan? Dipotong-potong. Kayak gimana kalau lukanya dari atas kan habis dipotong-potong itu. Harus sediakan biaya sekian. Itu pun dokter nggak jamin. Nah, saya masih ingat sambil nangis gitu telepon, kemudian kita datangi ke rumahnya sama Pak Bayu itu kita kasih apa namanya ekstremen ini. Kalau nggak salah waktu itu habis 2 botol, beliau telepon. Mudah-mudahan hari ini Pak Taufik masih bisa sudah sehat ya, melihat kita, tayangan kita ya. Ini saya ke sana. Itu pelan-pelan melalui proses itu dari hitam pekat cairan yang keluar dari anus itu sampai bening sampai bersih sampai kering, sampai tidak ada keluhan di dalam perutnya selama itu. Nah, itu kalau nggak salah terakhir telepon saya itu sudah habis 80 botol. 80 botol. Perkiraan berapa bulan itu loh? 80 botol. Kalau satu botolnya itu 1 bulan, berarti 80 bulan. Iya, cukup lama juga, tapi tidak apalah pemirsa, karena proses penyembuhan memang memakan waktu. Tapi proses penyembuhan bukan 80 bulan, paling 8 bulanan. 8 bulan penyembuhan, terus beliaunya masih dia takut kambuh lagi, akhirnya konsumsi terus. Kadang-kadang beliau juga telepon ke kita, Pak Taufik ini, Mas Reza, saya pas nggak punya uang tapi barang saya habis, udah nggak apa-apa saya kirim. Karena saya takut sakit lagi gitu. Tapi pasti di dalam benak Anda pasti merasakan sesuatu yang luar biasa, puaslah bisa membantu mereka, membantu beliau untuk puas itu Anda. bukan berarti saya puas menyembuhkan ya. Puas dalam arti di sini saya bisa menjembatani, menjadi wasilah dari kesembuhan beliau. Yang membuat kesembuhan itu kan Allah SWT ya, Tuhan. Jadi puas kita itu, senang kita itu, bahagia kita ketika kita bisa membantu proses penyembuhan dari obat yang Pak Bayu ciptakan. Dan itu juga jangan lupa semua itu adalah wasilah saja. Kita sudah mendengarkan tadi tentang beberapa konsumen yang berhasil sembuh, terus kira-kira apa sih yang menjadi tanda kutip rahasia atau menjadi tanda kutip andalan produk Anda sehingga bisa menjadi jamu tetes yang sangat digemari, bahkan konsumennya dari pertama sampai sekarang pun dia nggak akan pindah ke lain hati. Nah kalau soal rahasia apa yang di dalam kandungan itu kan ya rahasia perusahaan. Saya aja nggak tahu. Yang tahu itu Pak Bayu, sang formulator. Cuma saya tambahkan cerita, bukan hanya cerita itu saja. Saya dulu pernah seorang pengusaha rumah makan di Jember itu, dia orang kaya raya, datang itu marah-marah di kantor kita yang di Jember itu. Marah tapi dia nggak bisa bergerak. Jadi dia naik becak sampai diginikan becaknya itu, dijungkir gitu ya. Marah-marah dia. Saya pengen sembuh, kalau saya bisa sembuh, semua keluarga sampean silakan makan di restoran saya gratis. Tapi dia nggak bisa bergerak, ngomongnya keras. Kalau orang stroke kan kebanyakan begitu ya. Nah,
Akhirnya beliau mengkonsider untuk dikonsumsi ekstremen ini, kemudian beberapa waktu kemudian, kalau nggak salah itu 3 bulan. 3 bulan bisa sembuh. 3 bulan itu bukan sembuh, dia datang sudah nggak pakai becak, jalan dari warungnya ke otomatis ada perubahan yang sangat signifikan banget. Itu saya nggak tega apa, nggak tega nagih janji. Katanya saya masih dikasih makan sembuh yang bagaimana kan gitu. Datangnya dijungkir gini becaknya, kemudian datang lagi ketemu saya masih, tapi jalannya nggak sesempurna, cuma jalan, bisa jalan sambil gini jinjit gitu. Saya yang dulu naik becak, oh iya Pak, oh ya punya restoran itu, iya. Ada lagi yang di Situbondo itu, kakinya ini udah keluar belatung, karena mungkin diabetes ya. Diabetes. Maaf ya, saya kurang sehat. Diabetesnya itu sudah bertahun-tahun. Beliau ini datang, ibu-ibu namanya lupa saya, datang ke kantor sana di Bondowoso waktu itu. Harta saya ini tinggal ini Mas. Mobilnya itu waktu itu Avanza tahun 2006, saya ingat warna hijau, Avanza yang lama itu. Harta saya sudah ini, tanah saya, tambak saya sudah terjual semua buat ngobatin kaki saya ini. Dibuka Mas kakinya ini dibuka. Ada, itu nyata, itu bukan sandiwara TV itu, nyata keluar. Aduh, gitu saya kan. Akhirnya kita semprot sama air garam sama asam itu, semprot kering, bersihin, diolesin ekstremen ini sambil mengkonsumsi ekstremen. Ibu punya obat dari dokter nggak? Punya ini. Ya udah Bu, ini tambahannya kasih ekstremen, sembuh Mas. Berarti jamu tetes ini juga bisa dipakai untuk obat luar ya? Sangat bisa. Luar dalam. Kalau luar kayak luka-luka bakar, luka kecelakaan itu sangat cepat. Terus kalau boleh tahu berapa sih dosis yang layak untuk dikonsumsi mereka-mereka yang sakit dari produk Anda ini? Kalau dosis itu biasanya, kalau herbal itu nggak ada dosis, tapi ada aturan pakainya. Aturan pakainya itu biasanya 5 tetes sampai 10 tetes satu hari sekali. Iya sekali, atau 3 tetes. Kalau anak-anak kan biasanya 1 tetes, karena di situ kan relatif bau ya kalau fermentasi. Jadi ada bau yang kurang sedap. Biasanya kalau anak-anak kan bisa munak gitu, bisa mutak barangkali ya. Itu kalau cerita-cerita soal kualitas jamu tetes itu sering. Di Magetan itu kita pernah, kalau nggak salah di Magetan ya, waktu itu ibu-ibu bawa mobil, dibuka lah di mobil itu. Nah kalau nggak salah di Magetan di Goranggaring itu dibuka, itu sudah parah di bagian ini selatan. Nah kemudian satu bulan 2 bulan itu udah kering. Ketika kita talkshow kan bisa berkala 3 bulan sekali. Beliau datang ke situ. Ya menceritakan, kemarin tuh saya dibawa ke sini, dibawa mobil. Nah saya tidak tahu apa formulasi khususnya yang sehingga membuat ekstremen itu seperti itu. Banyak sih cerita-cerita itu banyak. Sampai luka bakar luka bakar nih. Kebetulan yang luka itu anaknya Pak Bayu, yang nomor 1. Sekarang udah menikah. Itu luka bakar di sini. Sekarang tuh nggak ada bekas, nggak ada sama sekali bekas. Jadi itu formulasi yang ada di data itu kita nggak tahu isinya. Tapi prosesnya seperti itu tadi. Tapi paling tidak walaupun mungkin kita nggak wajib tahu atau mungkin kita tanda kutip bukan wewenang kita untuk formasinya. Jadi tapi minimal produk ini pemirsa sudah sah dan jangan khawatir, ini sudah tercatat di Badan POM di Departemen Kementerian Kesehatan Indonesia. Biasanya proses ini nggak ada kendala lagi, nggak ada masalah lagi tentang legalitas dan lain sebagainya. Aman. Jadi tidak menyalahi kesehatan, malah apapun juga intinya standar. Untuk pabriknya juga standar POM, bisa dikonsumsi secara umum. Terus dari formulasi, kegunaan, proses dan lain sebagainya tadi, kira-kira target apa
dari produk Anda Ekstrimen ini untuk kesejahteraan, maksud saya kesehatan warga Indonesia, kira-kira warga negara Indonesia? Ya, program kita adalah program Indonesia Sehat ya. Indonesia Sehat. Iya. Karena sehat mandiri itu kan bagaimana kita mengatur pola makan kita sebenarnya ya. Kemudian kalau pola makan kita sudah diperbaiki dengan sebaik mungkin sesuai dengan anjuran dokter maupun anjuran kesehatan. Ekstrimen ini bisa sebagai penunjang untuk menjaga stamina dan untuk menjaga kekebalan tubuhnya, kan begitu. Walaupun nanti kita sudah keluar dari rel misalkan, artinya di situ kena penyakit. Nah, untuk proses-proses penyembuhannya itu ekstrimen sangat membantu. Berarti memang ini memang diciptakan untuk sebagai pendamping obat juga. Pendamping. Terus cara minumnya bagaimana? Kalau dengan obat itu harus ada selisih jeda waktu lah. Sebelum atau sesudah itu 2 jam. 2 jam sebelum sesudah. Jadi jangan dicampur. Kalau mungkin dengan minuman yang lain bisa dicampur? Kan? Bisa dicampur dengan apa saja. Yang penting jangan dengan air panas. Yang tidak dicampurkan adalah air panas. Tidak boleh. Karena mungkin ada tidak berfungsi. Kalau dengan air panas dia tidak berfungsi itu. Jadi karena dia ada kan makhluk hidup mikroba ya, kalau kena air panas kan ya mati. Dia mati. Ya. Jadi dari proses fermentasi tadi yang cukup panjang, sangat panjang, ikut membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, membantu bukan menyembuhkan. Jadi ekstrimen itu bukan obat, bukan penyembuh, tapi dia membantu karena bekerja memperbaiki metabolisme dan saluran pencernaan dan juga memperbaiki sel-sel yang rusak kan. Berarti itu memang sangat membantu sekali regenerasinya. Jadi memang produk Ekstrimen ini sebetulnya diciptakan secara alami, natural, dan juga bekerja juga dengan secara alami. Tanpa bahan kimia apapun, berproses secara alami dan bisa menyatu, melebur menjadi sesuatu yang bisa membantu memulihkan dari kerusakan-kerusakan organ tubuh manusia, baik itu yang masih tanda kutip masih dalam taraf rendah maupun sudah kritis ya. Dan tidak bisa instan. Tidak bisa instan, memang semua proses. Nah, kalau prosesnya fermentasinya aja memakan waktu 2 tahun, tentu barangkali proses penyembuhan juga cukup waktu lama. Karena kalau kita sadari, kita lihat bersama bahwa kadang kita salah mengartikan. Kita sakit sudah berapa tahun nggak sembuh-sembuh, padahal kita juga nggak pernah mensyukuri bahwa kita juga sehat dari kecil sampai tua. Jadi lebih lama sehat. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Dikasih sakit 2 hari, sakit gigi udah kayak 10 tahun yang dari lahir sakit deh. Baiklah Mas, Mas Reza, perbincangan kali ini mungkin sudah cukup waktu, tapi walaupun belum mungkin pemirsa, bahkan saya sendiri juga masih banyak penasaran, masih banyak hal yang akan kita ketahui, pengen kita ketahui ya, tentang Ekstrimen produk jamu tetes pertama di Indonesia ini di lain kesempatan mungkin Mas Reza. Tapi minimal dari perbincangan singkat tadi kita sudah bisa memetik, mengetahui tentang dari asal muasal produk jamu tetes Ekstrimen ini, proses pembuatannya, proses kerjanya, dan kegunaan dan fungsinya. Mungkin ada terakhir, mungkin ada pesan-pesan dari Anda sebagai tokoh yang sudah pernah mengenalkan produk jamu tetes pertama di Indonesia ini bersama sang formulator, dan juga sebagai orang pertama kali yang menjadi penanggung jawab peredarannya, jadi tanda kutip sebagai distributor utamanya untuk mungkin. Kalau saya sih gini, sudah lama kita nggak jumpa di eventnya, di momen-momen dialog ini ya. Kalau hari ini para konsumen masyarakat Indonesia itu ketemu saya di video ini, ya, sampaikan kepada tetangga, keluarga bahwa kita nggak tenggelam, kita nggak hilang, kita masih ada akses untuk membeli, bagaimana bisa mengkonsumsi Ekstrimen, dan masih menjamin keaslian, keabsahan, kualitasnya sama seperti yang dulu. Jadi kalau mungkin selama ini mungkin susah diakses
karena sesuatu hal, insya Allah mulai detik ini kita bisa kembali masuk eksperimen dengan cara penjualan yang yang akan kita jelaskan di video dialog kita selanjutnya. Jadi ini adalah episode kedua, babak kedua eksperimen untuk kembali ke masyarakat untuk program Indonesia Siap, menyiapkan masyarakat Indonesia. Ayolah sehat. Siap. Oke, terima kasih Mas Rizal berbincang singkatnya. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan dan dialog kita berikutnya masih bersama eksperimen jamu tetes pertama di Indonesia. Salam siap untuk semuanya dan Ayo tonton Kakung Putri.